Inilah Masjid Jami Nurul Huda, salah satu masjid peninggalan zaman kerajaan yang mempunyai nilai sejarah sangat tinggi. Masjid ini terletak di tepi Sungai Bengawan Solo, Desa Cangaan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Meski dikenal sebagai masjid tertua di Bojonegoro, namun bangunan yang modern mengesankan jika tempat ibadah umat Islam ini bukanlah tempat yang kuno. Kesan pertama yang memperlihatkan keadaan masjid zaman dahulu terlihat pada daun pintu yang terbuat dari kayu jati tua yang terdapat tulisan huruf Arab dan huruf aksara Jawa di teras depan. Sementara pada pintu masjid tertulis dua kalimat bertuliskan La ilaha illallah di kanan dan Muhammad Rasulullah di kiri dengan tulisan Arab gundul. Di bawahnya terdapat pula tulisan angka Arab 1262 Hijriah yang menunjukkan tahun dibuatnya. Kemudian jika masuk ke dalam masjid maka akan diperlihatkan dengan 4 tiang besar sebagai penyangga utama masjid. Keempat tiang penyangga masjid itu berbahan dari kayu jati yang usianya sudah ratusan tahun dan masih asli sejak dahulu berdirinya masjid. Sementara itu, langit-langit atas masjid juga masih asli peninggalan zaman dahulu. Menurut Abdul Hakim, Ketua Masjid Jami Nurul Huda, masjid ini dibangun oleh pendatang dari Kerajaan Mataram Silam bernama Ki Ageng Wiroyudo yang lari karena dikejar-kejar oleh pasukan Belanda. Ia lari dengan menyusuri Sungai Bengawan Solo. Sejak berdiri, masjid ini telah mengalami beberapa kali renovasi. Pada renovasi ketiga mulai diletakkan sebuah prasasti, yaitu ditulisnya tahun 1262 Hijriah di daun pintu masjid. Ini kemudian menjadi ikon masjid yang masih dipertahankan hingga renovasi kelima sekarang. Selain mempunyai nilai sejarah, Masjid Jami Nurul Huda pernah disinggahi oleh beberapa tokoh penting, mulai dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, hingga Kiai Haji Hasib Wahab Hasbullah yang meresmikan renovasi masjid kelima. Berdirinya Masjid Jami Nurul Huda itu kurang lebihnya tahun 1700 Masehi. Ketika itu oleh pendatang dari Kerajaan Mataram Solo yang namanya Buyut Wiroyudo. Itu karena dikejar-kejar oleh Belanda, kemudian larilah ke sini menyusuri Sungai Bengawan Solo yang semula terdampar di Desa Kabalan, kemudian di sana kurang lebih 1 tahun nggak kerasan atau gimana, lantas kembali ke Desa Cangaan. Nah, di sini itu diterima oleh masyarakat yang akrab, kemudian lambat laun mendirikan sebuah rompok. Rompok itu ya semacam surau kecil yang atapnya itu terbuat dari ilalang dan dindingnya adalah kulit kayu jati. Lama-lama diterima baik oleh masyarakat, kemudian diambil menantu oleh seorang yang bernama Buyut Tibah. Kemudian berkembang, dibangunlah sebuah masjid yang semi permanen, artinya ya agak bagus lah, agak bagus, kemudian berkembang lagi, agak bagus lagi, kemudian ini renovasi yang ketiga, prasasti ini. Renovasi yang ketiga itu sekitar tahun di situ ada tahunnya 1262 Hijriah. Ya. Itu kalau dimasaikan entah tahun berapa itu. Saya nggak tahu.
kemudian anak pinak di sini. Nah, renovasi lagi sekitar tahun 1980 itu saya menangi, tapi saya masih kecil banget. Nah, kemudian ini renovasi yang terakhir tahun 2014. Terus selain pintu di sini ada peninggalan lagi nggak Pak yang masih asli sejak dulu di Banyumas? Ada peninggalan itu apa itu gerobok, kalau istilah sekarang itu apa? Brankas Pak Nur ya, brankas ya. Brankas itu semacam peti tapi besar, terbuat dari kayu jati tapi tebalnya segini. Wah, berat banget itu ada di belakang. Ada sejumlah benda peninggalan pada zaman Kerajaan Mataram Islam yang hingga kini masih tersimpan baik di Masjid Jami' Nurul Huda, mulai dari beduk masjid peninggalan Ki Ageng Wiroyudo, peti kayu jati yang diperkirakan usianya 342 tahun, bahkan karpet Masjid Jami' Nurul Huda yang pernah dipinjam di Pendopo Bojonegoro digunakan untuk menyambut kedatangan Presiden Insinyur Soekarno. Saat ini masih ada dan tersimpan utuh di ruangan masjid. Selain itu juga masih terdapat sebuah bencet atau penunjuk waktu sholat pada zaman dahulu yang masih terawat berada di depan samping masjid. Masjid Jami' Nurul Huda dapat menampung para jamaah hingga 700 orang. Dan kini Masjid Jami' Nurul Huda masih aktif dipergunakan oleh masyarakat sekitar untuk beribadah serta kegiatan keagamaan lainnya. Edo Judi Aldian, JTV, Bojonegoro.